Nah, yang saya sayangkan itu karena saudara Denny selalu berlindung di klaim akademisi, tetapi cara-cara yang dipergunakan adalah politik gitu. Politisi. Itu artinya, ya menurut saya sih Anda sedang tidak mendidik publik. Sebelum isu Anies itu dijegal, saya udah ngomong sebelumnya, Anies itu potensial jadi tidak wakil presiden justru karena internal Partainya, partai koalisi, pendukungnya sendiri gitu. koalisi. Makanya dugaan saya Anies itu memperlambat ini untuk ngumumin siapa calon wakil presiden. Kalau ia memperlambatnya, itu artinya makin besar kemungkinan AHY bukan sebagai calon wakil presiden. Nah, saya sih melihatnya ada kesan Pak Prabowo, Pak Ganjar ini akan naik, sementara kelihatan Pak Prabowo sedikit agak apa namanya itu ya, Turun. bukan turun tapi agak melambat Mm-mm. ini elektabilitasnya gitu. Kenapa gitu? Karena Pak Prabowo tidak punya modal politik baru. Ya, saya kira kenapa Pak Jokowi tetap memelihara bandul ini dalam rangka masih ada Keseimbangan satu itu. lagi nih. Ini Mm. siapa calon wakil presidennya Ganjar gitu loh Mm-mm. kira-kira kan. Mm-mm. Kalau PDI misalnya terlalu ngotot harus mereka yang menentukan, Mm-mm. bandulnya akan ke Prabowo lagi gitu Mm-mm. loh. Mm-mm. Ya kan? Nah, jadi Pak Prabowo ini terus bandul begini terus-terus karena masih ada nih Mm-mm. siapa calon wakil presidennya Pak Ganjar gitu. Halo pemirsa Cokro TV, bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam acara Seruput Kopi. Nah, Seruput Kopi kali ini saya kedatangan tamu pengamat politik dan juga pemilu ya. Beliau ini direktur di sebuah NGO pemilu yaitu Lingkar Madani dengan Ray Rangkuti. Makasih Nong, Aduh, diundang makasih lagi. banget. Udah datang lagi nih Ray, karena Iya. kayaknya tanpa Ray kita berbicara politik itu kering. Ray ini keren soal prediksinya, soal analisanya itu buat saya keren. Makanya kita hadirkan lagi di sini. Jadi kemarin kita udah dapet pengumuman nih, kepastian akhirnya pemilu bisa dilaksanakan secara proporsional terbuka. Ya, Kan tadinya sangat ini ya, sangat terjadi perdebatan lah. ya. Sampai kemudian Denny Indrayana bikin tweet. Ada keriuhan-keriuhan Ya, begitulah. ya. Tapi akhirnya MK memutuskan bahwa sistemnya tetap seperti yang lama. Kamu ngelihatnya gimana, Ray? Selama sebetulnya putusan MK itu objektif, Mm-mm. tidak ditumpangi oleh katakanlah misalnya tekanan politik, saya sudah berkali-kali mengatakan sulit untuk MK mengubah keputusan mereka yang sebelumnya, yaitu dari semi terbuka ke terbuka lalu kembali ke tertutup itu gitu. Jadi dugaan saya kalaupun itu diubah ke tertutup itu lebih karena pertimbangan politiknya kuat mungkin yang masuk ke MK dibandingkan dengan pertimbangan objektif. Sebab kalau pertimbangan objektif hampir nggak ada. Pertama yang digugat itu kan adalah elemen ketiga yang paling teknis dalam pemilu. Elemen pertamanya itu kan kita pakai sistem apa? Mm-mm. Kita pakai proporsional kan. Mm-mm. Proporsional ini siapa pesertanya? Kita menyatakan di konstitusi adalah partai politik gitu kan. Di dalam partai politik ini siapa isinya? Isinya adalah caleg-caleg kan. Baru elemen ketiga tuh. Nah, caleg-caleg ini gimana cara memastikan mengkonversi suara mereka atau partai itu ke dalam satu kursi. Lalulah kita buat elemen terbuka yang dalam pengertian yang sekarang. Caranya adalah si caleg juga boleh terima suara dan dari suara itu nanti dihitung perolehan suara total partai politik lalu dikonversi menjadi kursi. Nah, siapa yang mendapatkan kembali ke peraih suara terbanyak. Itu artinya sangat teknis yang sudah sangat jauh dari jangkauan undang-undang. Padahal di MK itu kan yang diatur adalah adanya ketentuan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Lah undang-undang ini udah jelas menyatakan bahwa sistem yang kita pakai adalah proporsional, tidak disebutkan variannya gitu ya, dan peserta pemilunya adalah partai politik. Kalau mereka gugat misalnya, tidak hanya partai politik yang boleh dong jadi calon anggota legislatif, tapi juga individu gitu. Itu baru tuh connect gitu kan. Bertentangan nggak peserta individu itu dengan undang-undang atau partai politik ini sebagai satu-satunya peserta pemilu
dalam konteks legislatif DPR bukan DPD gitu, itu bertentangan nggak dengan konstitusi, itu baru connect, itu baru wilayahnya Konstitusi. MK gitu loh kira-kira. Wilayah Tapi kalau konstitusi. mereka urusin elemen ketiga, ya kan soal teknis banget nggak akan connect gitu. Dan yang paling penting itu, yang paling mendasar menurut saya, varian antara terbuka dan tertutup itu adalah varian proporsional gitu, yang sah, legitimate dan dua-duanya demokratis sah, dan ya. diakui gitu. Nah, oleh karena itu kalau ia sah, apa yang bertentangannya dengan undang-undang? Apa yang bertentangannya dengan konstitusi? Karena itu adalah varian yang tetap sah, diakui dan demokratik gitu. Nah, oleh karena itu ketika MK memutuskan kembali ke tetap kita menggunakan Proporsional proporsional terbuka. tertutup, saya sih nggak terlalu terkejut. Yang saya khawatirkan itu sebetulnya bukan pendapat itu. Dugaan adanya tekanan politik yang memungkinkan MK itu berjalan tidak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan objektif mereka. Kenyataannya kemarin jelas kan 8-1 kan, itu mutlak banget tuh. Artinya inilah menurut bacaan saya keputusan MK yang relatif boleh disebut yang paling objektif gitu menurut saya. Karena disusun juga, susunan Dengan argumen bagus, bagus, argumennya bagus. rapinya, macam-macam dan sebagainya gitu. Jadi kamu ngelihat soal Denny Indrayana yang bilang bocoran bahwa yang akan Iya. diputuskan itu adalah sistem proporsional tertutup, itu gimana menjelaskannya itu? Saya juga udah Rai? beberapa kali kritik ya. Jadi saya kira kesulitannya karena Denny berlindung di belakang gelar akademik gitu. Nah, itu yang juga saya sayangkan. Karena cara-caranya menurut saya bukan cara-cara seorang akademisi bergerak. Itu cara-cara seorang politisi bergerak gitu. Politisi bergerak itu ya buat isu soal benar atau tidak urusan lain gitu loh. Yang penting tujuan tercapai gitu. Akademisi tidak bisa. Akademisi itu valid nggak informasinya, bagus nggak informasinya, bisa diverifikasi nggak informasinya gitu. Dan kalau itu bisa kita verifikasi, valid, solid, macam-macam, kita sampaikan kepada publik apa adanya. Nggak bisa mau nembak ini langsung tujuannya itu gitu. Itu bukan cara akademisi bergerak gitu. Nah, yang saya sayangkan itu karena saudara Denny selalu berlindung di klaim akademisi, tetapi cara-cara yang dipergunakan adalah politik gitu. Itu artinya ya menurut saya sih Anda sedang tidak mendidik publik. Gitu. Mestinya harus tetap ada jalur seorang akademisi kalau mau mengungkap kebenaran jalurnya begini, caranya begini. Jangan campur adukan antara cara kerja politisi dengan cara akademisi karena lama-lama akan mendistorsi pendapat, pikiran, dan tata cara akademik bekerja karena orang akan menganggapnya itu selalu politik gitu. Padahal itu murni akademik kan dan seterusnya gitu. Nah, oleh karena itu kalau Denny mau melakukan kayak begitu bilang aja ini kerja-kerja politik, bukan kerja-kerja akademisi gitu. Nah, itu yang saya sayangkan kepada beliau dan bukan itu saja, kan sebelumnya itu beliau mengatakan ada 10 gejala Anies itu dijegal dengan mengatakan begini. Saya sederhana saja minta kepada beliau, Bung Denny, tolong sebutkan satu narasumbernya supaya saya verifikasi gitu. Ini Anda kan bercerita tentang seseorang yang Anda percaya, yang tidak sama sekali kami kenal, lalu seolah-olah kami percaya pada pernyataan Anda, yang percaya pada pernyataan orang itu, gitu loh. Kan saya sih bukan orang sekolahan, tetapi pendek pengetahuan saya, cara bekerja ilmu nggak begitu, itu maksud saya. Cara bekerja seorang akademisi nggak begitu, gitu. Ya kan harus ada proses. Kita harus kenal orangnya, kita harus mengetahui orangnya, macam-macam maksudnya. Tolong sebutkan satu aja, supaya saya verifikasi orang yang Anda maksud itu, benar nggak itu adanya. Tapi beliau nggak mau menyebutkan, berlindung di belakang, itu rahasia yang harus dilindungi, narasumber saya. Rahasia narasumber itu nggak dikenal di dalam dunia akademik, itu dikenal dalam proses penyelidikan. Anda sebagai seorang jurnalis atau Anda sebagai seorang aparat penegak hukum mendapatkan informasi, Anda boleh mengatakan informasi ini sumbernya disembunyikan. Tapi kalau dalam akademik, ya justru harus disebut gitu loh. Anda nukilnya dari sini, dapatnya dari sini, ya kan? Namanya ada catatan kaki untuk menjelaskan siapa referensi-referensi yang Anda harus jelaskan gitu. Saya udah ungkapkan itu dalam satu podcast lah ya. Saya ungkapkan langsung kepada beliau.
Tetapi ya itu tadi kan tidak ada jawaban sama sekali. Nah oleh karena itu saya apa namanya ya saya nggak bisa mengomentari apa-apa terhadap pernyataan Pernyataannya itu Jenny. apakah ada atau tidak saya nggak bisa komentari gitu meskipun saya mengakui ketika Anda menyebut menurut informasi yang saya terima saya sudah nggak baca lagi tuh Bung Denny saya bilang jujur saya nggak baca saya bilang apa isinya gitu itu persis seperti dulu kita alami waktu kita jadi aktivis gitu kan tahun 98 menjelang 98 itu banyak sekali informasi A1 Konspirasi. iya Konspirasi. informasi A1 jadi setiap orang yang datang ke rapat itu membawa informasi A1 saking banyaknya informasi A1 itu lalu kita menganggap informasi A1 itu pun sudah nggak ada gunanya Nggak juga gitu karena semua orang yang hadir di rapat itu mendapatkan informasi A1 gitu. Nah, situasinya begitu. Nah, itu waktu beliau masih mengungkapkan soal apa namanya? Soal yaitu Anies yang mau dijegal, 10 tanda-tanda Anies itu. Lalu soal MK ini ya saya makin nggak tertarik lagi dengan apa namanya isu-isu yang seperti itu yang gitu dikeluarkan karena dari mulut kalau Denny Indrayana kalau beliau mendasarkan pernyataan itu secara akademik menurut saya ya, saya sih bukan akademisi ya kan sekolah saya juga nggak tinggi tapi menurut pengetahuan saya tentang bagaimana cara ilmu pengetahuan bekerja nggak begitu itu maksud saya. Nah oleh karena itu ya saya anggap saja itu seperti biasalah ya kita terima informasi dari mana-mana macam-macam dan seterusnya itu tetapi itu bukan keyakinan gitu. Itu bukan satu apa namanya satu hal yang menjadi seolah-olah itu akan terjadi gitu. Itu yang itu harus dalam konteks mungkin dan seterusnya itu gitu. Itu yang saya sebutkan itu makanya ya saya nggak tahu itu cara Bung Denny begitu ya mau diapain. Tapi gitu. kalau kamu sendiri ngelihatnya gimana? Apakah dalam penglihatan kamu atau dalam analisa kamu memang ada yang namanya itu Anies itu dijegal misalnya? Kan saya udah saya kira apa di sini kita berbicara ya Nong. Yang sebelum isu Anies itu dijegal, saya udah ngomong sebelumnya, Anies itu potensial jadi tidak wakil presiden justru karena internal Partainya, partai pendukungnya sendiri koalisi gitu. partainya. Khususnya kalau sampai AHY tidak mendapatkan porsi sebagai calon wakil presiden. Saya kira lama sebelum isu ia dijegal itu saya udah ungkapkan itu gitu. Jadi So, kamu itu konsisten, bisa iya. dan saya konsisten dan seingat saya ketika saya ngomong itu Oktober tahun 2002. AHY itu masuk koalisi perubahan dengan target satu. Cawapres. Maksimal dia calon presiden. Kalau enggak calon wakil presiden. Kalau dia tidak mendapatkan calon wakil presiden, dia akan pindah ke KIP saya tadi. Karena KIP saat ini masih eksis ya, Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi saya mengatakan dia akan pindah ke KIP gitu. Intinya apakah ke KIP atau kemana, tapi kalau dia nggak mendapatkan posisi wakil presiden di sini, dia akan pindah gitu. Dan kalau ia pindah selesai nih. Itu makanya saya mengatakan yang potensial menjadikan Anies itu tidak jadi calon presiden, soliditas di lingkungan mereka sendiri gitu. Bahkan pada tingkat tertentu dan itu masih bisa dilacak. Saya berulang kali mengatakan Pak Jokowi kalau itulah yang dianggap melakukan penjegalan itu, kan kalau dianggap kekuasaan itu artinya intervensi cawe-cawe itu kan. Intervensi cawe-cawe, kekuasaan itu artinya Pak Jokowi gitu. Justru membutuhkan Anies Baswedan untuk penyeimbang pada dua orang yang sekarang ya cukup ininya gitu. Sebab kalau enggak akan berat sebelah. Nah, Anies itu adalah penyeimbangnya gitu. Kalau ini naik, Anies ngambil alih gitu. Khususnya kalau nanti Pak Jokowi katakanlah misalnya menyatakan dukungan kepada katakanlah misalnya Ganjar Pranowo, mau tidak mau Anies harus dihadirkan sebagai peserta ketiga untuk nekan suara Pak Prabowo gitu. Oleh karena itu yang butuh justru terus melaju ini dalam bacaan saya adalah Pak Jokowi gitu. Supaya ini tidak terlalu tegang dalam keseimbangan ketika Pak Jokowi membuat keputusan di antara dua tokoh ini yang mana akan didorong dan saya kira nanti masa kampanye akan kelihatan kemana Pak Jokowi akan kampanye gitu. Nah, justru Anies adalah faktor yang paling penting untuk menekan salah satu di antara mereka untuk tidak naik sebagai suaranya gitu. Nah, oleh karena itu saya mengatakan sebaliknya daripada mengatakan Pak Jokowi itu ingin melakukan penjegalan, yang ada adalah Pak Jokowi justru menginginkan ya Anies Baswedan itu tetap di dalam soliditas ini, tetapi tentu saja
Pak Jokowi nggak akan membiarkan juga mungkin ya Anies itu bisa melaju. Dan itu biasa dalam dunia politik. Itu maksud saya kan, artinya lawan kita kan kita turunkan suara itu biasa, namanya negatif campaign, dan yang nggak boleh itu black campaign gitu. Dan sekarang kelihatan upaya-upaya untuk membuat Anies itu tidak besar yang ditafsirkan sebagai penjagalan di satu segi menurut saya oleh mereka gitu. Padahal itu di dunia politik itu biasa. Jadi itu jangan dilihat sebagai tindakan pencegalan dan kemudian kita bersikap cengeng untuk itulah dunia. Ya, playing victim lah. Iya. Itu politik ketika Anda menyatakan, loh, kalau ada partai yang menyatakan saya berbeda dengan Anda, lalu ketika yang dikatakan berbeda dengan kita itu membuat sikap yang oke, kita berbeda, kalau gitu kita bersaing, lu tiba-tiba kamu mewek sendiri gitu loh. Kan? Oh jangan begitu dong, kok masa saya begini, kok masa saya begini. Loh, Anda pertama kali yang menyatakan berbeda. Lalu tiba-tiba ketika perbedaan itu dipertegas, diperjelas, lalu tiba-tiba Anda mengatakan saya dizalimi, saya ini. Yang gimana Anda boleh dan bebas mengatakan berbeda, tapi begitu perbedaan itu diekspresikan, Anda tiba-tiba mengatakan saya dizalimi gitu. Jadi itu biasa. Dan oleh karena itu ya dibutuhkan kematangan dan dibutuhkan kejelian dan dibutuhkan perhitungan. Nah, ketika kita mencalonkan ini, resikonya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dan harus diingat ya, yang kita katakan berbeda itu adalah orang yang sekarang menjabat sebagai presiden dengan tingkat kesukaan yang mencapai 80%. Anda mau diapain gitu? Iya. Jadi menurut saya jangan. Itu penjelasannya sangat rasional mestinya ya. Tiba-tiba ketika Anda mau mengatakan saya berbeda dengan Anda, yang situ diam aja gitu loh. Lalu saya bisa kampanye kemana-mana untuk menjelaskan perbedaan itu. Tagline-nya perubahan gitu. Gimana sih? Konyol juga sebenarnya. Itu strategi yang salah sebenarnya. Menurut saya, ya itu ya gimana sih? Kau yang mau pergi tiba-tiba begitu ditutup pintu, kau sendiri yang mengatakan saya dikeluarkan. Padahal dia udah di luar pintu. Kan ketika ditutup pintunya dibilang. Ya gitu. Ketika diperjelas perbedaan itu malah sekarang jangan dong saya dizalimi macam-macam gitu. Itu saya udah omongkan, masih bisa dicek ya. Oktober 2022 saya sudah mengatakan itu. Dan itulah yang kita lihat gejalanya sekarang kan. Demokrat ya belum juga mendapatkan kepastian apakah sebagai calon wakil presiden di posisi ini, dan oleh karena itu koalisi perubahan Demokrat tentu di koalisi perubahan ini, dan oleh karena itu kita lihat sekarang AHY mulai menjalin komunikasi ya ke pihak dalam hal ini Ganjar gitu ya, dan melalui tentu Ibu Puan udah ada pertemuan kemarin ya, dan tentu saya kira belum ada satu isi yang betul-betul solid di dalam pertemuan itu hanya sekedar untuk mendapatkan citra gitu, ya. Jadi penting bagi Demokrat untuk mendapatkan posisi yang lebih kuat di perubahan, tapi bagi PDI juga penting untuk mencitrakan bahwa mereka terbuka sesuatu yang selama ini diklaim bahwa seolah-olah PDI itu enggan berhubungan dengan partai-partai lain, menganggap partai lain itu adalah pendukungnya gitu ya, jadi bukan kawan beriringannya gitu ya. Nah itu juga makanya mainnya masih di situ menurut saya, masih di citra, masih di simbol, belum ada ikatan gitu, belum ada kesepakatan yang benar-benar, sampai kemudian menurut saya ada batas toleransi tentu saja bagi Demokrat sampai kapan mereka menunggu kepastian ini gitu. Yang saya khawatir dalam bacaan saya, Anies ini sengaja buat lambat. Kenapa menurut kamu? Ya karena itu caranya dia ngikat Demokrat. Jadi kalau dia misalnya kan Oktober nih pendaftaran, di September baru diumumkan. Ini Demokratnya mau kemana? Udah sulit. Nah, gitu. Tapi kalau diumumkan sekarang masih ada jeda untuk Demokrat melakukan hubungan dengan pihak lain kan. Tapi kalau di ujung Demokratnya sendiri akan sulit karena malu kan. Nggak dipilih kok tiba-tiba kayak gitu loh, macam-macam lah itu. Makanya dugaan saya Anies itu memperlambat ini untuk ngumumin siapa calon wakil presiden. Kalau ia memperlambatnya, itu artinya makin besar kemungkinan AHY bukan sebagai calon wakil presiden. Gitu. Itu aja melihatnya. Karena nggak ada alasan bagi koalisi perubahan sekarang untuk tidak mengumumkan siapa calon wakil presiden mereka. Kalau pilihannya misalnya adalah AHY. Gitu. Kalau pilihannya ya satu-satunya cuma AHY, apa alasan mereka menundanya?
Momen apa yang mereka mau tunggu untuk menunda itu? Sebab sebelumnya udah berulang kali dinyatakan akan ada pengumuman, Iya, iya. tapi sampai Tapi hari ini ternyata nggak ada nggak ada. gitu. Apa? Nah, artinya dalam bahasa yang lain, kalau makin lama ya proses pengumuman calon wakil presiden di kubu perubahan ini, besar kemungkinan bukan AHY sebagai calon wakil Cawapresnya presidennya. ya. Itu artinya ada nama orang lain sengaja diundurkan supaya tidak ada waktu yang luang bagi Demokrat untuk pindah ke koalisi yang lain gitu. Makanya dalam hal ini tinggal Demokratnya. Harus bersikap tegas ya. Ya, mereka buat batas sampai kapan gitu. Misalnya Hmm. Juni ini selesai atau pertengahan Juli nggak ada kepastian, mereka harus punya alternatif mau kemana dan seterusnya. Itu tentu kalau Demokratnya merasa target mereka itu nggak bisa dinegosiasikan untuk konteks ini. Dan bagi saya target itu sangat wajar bagi Demokrat gitu. Sebab kenapa gitu? Karena kalau dia tidak jadi wakil presiden, sementara kelihatan tingkat kemenangan di apa namanya itu di koalisi perubahan ini relatif Kecil. nggak terlalu tinggi, ya kan Kecil. sulit lah gitu. Lalu sudah tidak wakil presiden, mungkin juga tidak akan menang dalam pemilu. Nasib Demokrat 2024 itu lumayan Bagaimana ya? sulit. Dalam tradisi politik kita, Nong ya, kalau Anda ingin tetap eksis dalam dunia politik itu ya masuk kekuasaan. Itu ininya gitu loh, Pak. Gamenya itu, Gamenya di situ. role-nya lah. Jadi sebagai perbandingan misalnya, mungkin Pak Prabowo tidak disambut sebegini luasnya oleh pemilih kalau beliau masih tetap di luar tuh. Nah sekarang karena dia masuk ke dalam, ya kan berkiprah terus, nah dia lumayan efektif untuk mengakumulasi suara gitu. Buat partainya. Buat partainya dan dirinya sendiri gitu, sehingga tetap bisa bersaing dengan calon yang lain gitu. Kalau dia di luar, misalnya ya tidak masuk ke dalam ini, oposisi mungkin sudah selesai nih gitu loh eranya Pak Prabowo gitu. Ya kira-kira. seperti Demokrat jadinya. Iya, akhirnya begitu. Nah itu mungkin pertimbangannya. Oleh karena itulah, kalaupun saya tidak wakil presiden, setidaknya menang. Dan kalau asumsinya begitu, dia harus cari koalisi yang mungkin menang. Dan itu ada kelihatan di Ganjar atau Prabowo. Nah PDI menangkap sinyal ini. Ada keraguan, kebimbangan, kegelisahan di Demokrat. Lalu PDI ngambil alih duluan karena dia punya dua. Pertama adalah tentu menarik AHY masuk ke koalisinya. Untuk apa? Sedikit banyak AHY punya massa. Dengan sendirinya akan kehadiran AHY di koalisi ini akan menaikkan suaranya Ganjar Pranowo. Yang kedua menahan jangan sampai AHY-nya pindah ke Prabowo. Sebab dia pindah ke Ganjar, pindah ke Prabowo, siapapun yang dia masuk ke punya potensi naikkan suara kan. Gitu. Nah PDI dalam hal ini menurut saya lumayan cerdas ya gitu ya. Jadi dia ambil duluan. Meskipun tentu saja belum besar kemungkinan AHY nggak akan dijadikan sebagai calon wakil presiden. Dalam bacaan saya, kalaupun AHY masuk di dalam apa namanya itu penomoran, ya dia masuk mungkin nomor 4, nomor 5 sebagai calon presiden gitu. Tetapi bagi AHY, selama kelihatan elektabilitas Ganjar terus naik, ada potensi dia ikut berkuasa, dia cukup negosiasi jadi mungkin tidak menteri. Dan menterinya nanti adalah AHY dan akan kita lihat dia akan bisa berkiprah terus menerus kan seperti beberapa menteri yang ada, ketua partai yang ada di dalam kabinet yang sekarang gitu ya. Nah oleh karena itu dalam hal ini apa namanya itu menurut saya PDI lumayan bagus dan oleh karena itulah pertemuan kemarin sama-sama menguntungkan gitu ya. Jadi PDI udah lamar duluan kan, AHY dia membawa pertemuan itu ke wibawanya ke dalam koalisi agar lebih bisa mendesak kira-kira kapan Anies akan umumkan. Sebab semakin lama itu tadi, makin lama Anies mengumumkan, itu artinya AHY makin tidak pilihan gitu ya bagi calon wakil presiden di sini gitu. Itu yang kita tangkap ini sementara menurut saya dan berangkat dari situ kan ada yang menarik ya soal PDI Perjuangan yang kelihatan lebih terbuka, ya kan? Selain sudah masuk Perindo, ya kan? Sebelumnya adalah P3 ya, dan sebagainya itu. Oleh karena itu, kalau gaya PDI seperti ini, menurut saya mereka ada kemungkinan pada tingkat tertentu Ganjar ini akan naik, sementara kelihatan mungkin Prabowo akan stagnan nih di koalisi ini gitu. Nah, kalau model kayak begini terus dilakukan, di mana PDI-nya seperti tidak mau menguasai
membuat Ganjar ini milik bersama lah ya, bukan milik hanya partai, PDIP. mengurangi intensitas penggunaan kata petugas Petugas partai. partai gitu ya, meskipun itu di Rakernas sudah mulai sedikit diperbaiki lah ya, petugas partai demi kebaikan bangsa dan negara gitu kan, kira-kira ya. Jadi ya itu perlu nakal lah, untuk lama-lama mungkin akan dihindari gitu. Nah, saya sih melihatnya ada kesan Pak Prabowo, Pak Ganjar ini akan naik, sementara kelihatan Pak Prabowo sedikit agak apa namanya itu Turun. ya, bukan turun tapi agak melambat ini elektabilitasnya gitu. Kenapa gitu? Karena Pak Prabowo tidak punya modal politik baru, gitu loh kira-kira tuh. Beda sama Ganjar kan, karena dia pemain baru, ya kan, sama sekali belum pernah terlibat di sini. Orang selalu mengincar Selalu apa yang mau baru. dilakukan oleh dia sebagai pemain baru. Kalau Pak Prabowo ini kan udah kita bisa hitung ini, karena udah setidaknya dua kali loh, ya kan? Pemain lama lah ya. Iya, bahkan boleh disebut sebagai wakil presiden pernah, jadi 3 kali kan beliau itu melakukan pola yang sama, pola yang sudah sangat mudah dipelajari itu. Sementara Ganjar ya, misalnya ke sana kemari dan seterusnya, tapi pemain baru di dunia politik ini gitu. Jadi kemampuan eksplorasi Ganjar mungkin jauh lebih besar dibandingkan dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo mungkin hanya dari itu ke situ, mainnya begitu-begitu, jadi makin mudah ditangkap oleh orang. Oleh karena itu mungkin daya sebarnya nggak akan sebesar yang dilakukan oleh Pak Ganjar gitu ya. Apalagi seperti yang saya katakan, apa namanya itu, luka hati orang khususnya kelompok milenial terhadap gagalnya Indonesia menjadi penyelenggara Piala Dunia U20 itu. Pertama akan terlupakan begitu saja, dan yang kedua peristiwa demi peristiwa akan membuat ya situasi mengubah kembali ya kegagalan itu menjadi happy khususnya ya setelah ada pertandingan Indonesia dengan Argentina yang lumayan menghibur lah ya kan. Saya meskipun sendiri, Messi gagal datang. Meskipun Messi gagal ya, Indonesia tetap kalah, memang sudah bisa diprediksi, cuma kan nggak sekecil angka ini gitu. Dugaan saya minimal 5-0 gitu, ternyata 2-0. Tapi lebih dari itu kalau kita hadir di stadion itu, kita menikmati sebuah pertandingan dengan permainan yang bertahan tapi indah gitu loh. Jadi cara bertahannya itu indah gitu. Nggak membosankan untuk dilihat. Kalaupun kalah tuh bangga gitu ya. Iya, karena apa namanya, kita melihat ada semangat di sana, ada kemauan, dan lebih dari itu, aku bukan pengamat bola ya, tapi menurut saya kok ini bertahan yang indah gitu. Bukan kita itu kadang-kadang kalau ada permainan sepak bola di mana salah satunya kerjanya cuma hanya bertahan, itu monoton kan, udah mau matikan TV aja nggak menarik gitu. Tapi ini enggak, kita ingin melihatnya, kalau penting tambahi lagi deh gitu. Jadi dan itu menurut saya sangat menghibur, dan oleh karena itu kalau kemudian ya situasi ini terus terbawa ya apalagi kemudian Pak Jokowi lebih menekankan kemana arah ya dukungannya gitu, saya kira itu yang saya sebut tadi, mungkin Ganjar akan menaik sementara Pak Prabowo akan tertahan gitu, karena dia tetap bagaimanapun berbagi suara dengan Anies Baswedan gitu. Nah tadi kamu cerita nih kalau Ganjar itu akan naik karena kalau aku pahami ya, itu ada 2 faktor yang mempengaruhi itu. Pertama soal posisi PDIP partai yang mengusungnya selama ini lebih terbuka. Jadi tidak lagi mengekep istilahnya itu ya, tidak terlalu posesif lagi dengan Ganjar sebagai petugas partainya, tapi juga merangkul seperti diperlihatkan pada Demokrat kemarin. Terus yang kedua soal kebaruan Ganjarnya itu sebagai calon presiden, berbeda dengan Prabowo kan ya. Tapi gimana Bung Ray ngelihat misalnya kayak kemarin Pak Jokowi, orang kan kalau selalu ngelihat bahwa ketika Prabowo misalnya selalu bareng sama Jokowi, itu dampaknya itu lain gitu loh buat Prabowo, cukup mengangkat. Jadi faktor misalnya tadi soal bahwa Prabowo itu udah berkali-kali gagal, tapi karena seperti ada gesture dari misalnya Jokowi yang selalu bawa-bawa Prabowo ini juga berpengaruh ke publik gitu ya. Nah, kamu ngelihatnya itu gimana? Itu sebagai ancaman apa enggak?
Kamu saya enggak ya. Enggak. Karena apa gitu? Karena penjelas paling utama itu nanti di masa kampanye. Jadi kemana Pak Jokowi akan kampanye? Kalau Pak Jokowi mengatakan benar-benar ikut cawe-cawe gitu ya. Nah jadi disitulah dukungan yang sesungguhnya akan terlihat. Apakah ke Pak Ganjar, apakah ke Pak Prabowo gitu ya. Nah itu satu. Nah yang kedua, justru saya lihat trennya sekarang ini, bandulnya nggak berubah nih. Tidak lagi ke Pak Prabowo, tapi mulai ke Ganjar. Saya kira dimulai dari Rakernas kemarin. Iya. Udah nyata-nyata dinyatakan oleh Pak Jokowi, kalau mau pemimpin yang berani, ya ini Nyali. orangnya namanya nyali, ini namanya Ganjar Pranowo. Gitu. Nah, dan yang kedua, dan ini juga yang sering kita ungkapkan ya, Nong, Pak Jokowi itu kan baru kenal Pak Prabowo dalam beberapa tahun ini, gitu ya. Nah, sementara dia dengan PDI udah 20 tahun lebih dan apa namanya itu mengenal betul lah gitu. Belum lagi kalau kita kaitkan misalnya dengan masa depan anak-anaknya kan, apa di Solo, apa di Medan, menantu dan mungkin akan di Depok seperti disebut-sebutkan. Gitu. Jadi perhitungan saya adalah dari beberapa aspek ini, kalau kita katakan ada 5 aspek, 4 aspeknya itu ke Ganjar gitu loh. Hanya 1 aspek ke Pak Jokowi atau ke Pak Prabowo gitu. Nah, bahwa kelihatan sekarang belum dilakukan secara apa namanya itu ya Terbuka. total gitu ya. Jadi sekarang kan Pak Jokowi masih mempergunakannya dengan seolah-olah berimbang lah ya kan. Sehari ketemu ini, besok ketemu itu. Saya kayak gitu-gitulah ya. Karena memang di satu segi itu politik keberimbangan yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi dalam kerangka apa? Dalam kerangka tetap memastikan bahwa Pak Jokowi ini dapat katakanlah ya menjadikan katakanlah yang dia inginkan itu tetap dalam konteks bisa dijangkau gitu. Apa yang saya mau katakan dengan begitu? Begini maksud saya, kan kalau sekiranya katakanlah ya Pak Jokowi tidak mendorong Prabowo kalah setelah selesai Piala Dunia yang batal itu, kan kemudian ada pengumuman Pak Ganjar sebagai calon presiden gitu, itu kan salah satu dorongan karena Pak Prabowo kelihatan mengayun ke Pak Prabowo, ke Pak Jokowi kelihatan mengayun ke Pak Prabowo gitu. Dalam bahasa yang lain, Pak Jokowi dalam konteks menekan PDIP itu adalah mengayun ke Pak Prabowo gitu. Nah oleh karena itu ya gini-gini terus ini, gitu sampai nanti ada masa kampanye. Akhirnya gitu. Nyangkutnya di mana? Iya gitu. Dan akan di kampanye itu nanti. Nah ya, kalau kampanye itu nanti Pak Jokowi terlibat betul, ya itulah pilihannya gitu loh. Nah kalau lihat sekarang kelihatan mulai agak mengayun ke Ganjar gitu. Itu satu. Yang kedua, nah yang ketiga adalah bagaimanapun kan secara kultural ya Pak Jokowi dengan Pak apa namanya itu Ganjar ini kan sulit untuk diceraikan gitu. Sejarahnya terlalu panjang. Bukan itu saja, harus diingat yang terus mendorong Ganjar sebagai calon presiden itu adalah Pak Jokowi gitu kan sampai kemudian berkali-kali dalam apa namanya musra-musra yang disebut ya ada rambut putih lah ini macam-macam itu yang kita baca sejak dari awal kelihatan Pak Jokowi itu apa namanya terus-menerus dalam konteks mempromosikan Pak Ganjar sebagai calon presiden. Nah, begitu ditetapkan oleh PDI, masa ditinggalkan begitu saja oleh Pak Ganjar gitu. Nah, oleh karena 3 pertimbangan ini, besar dugaan saya, ya besar ini dugaan tentu Pak Jokowi akan tetap ke Ganjar pada waktunya yang tepat gitu. Dan oleh karena itulah saya mengatakan tadi, tren Pak Ganjar akan naik ini mungkin akan sulit untuk ditekan, sementara Pak Prabowo kelihatan akan di situ. Akan agak bertahan. Dan itu kita lihat gejalanya dari pernyataan Pak Prabowo kemarin. Yang menyatakan bahwa apa namanya itu tetap setia kepada Pak Jokowi gitu ya. Dan seterusnya itulah yang kelihatan sekarang nampaknya Pak Prabowo melihat bandulnya nih mulai agak berubah ke Ganjar lagi. Oleh karena itu sementara Pak Prabowo cukup mendapatkan limpahan suara dari kedekatannya dengan Pak Jokowi, lalu sekarang mulai memperkuat asosiasi itu bahwa Pak Prabowo adalah orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi saat ini gitu. Itu kan
pernyataan kemarin itu Mm-mm. kan, Mm-mm. ya yang memperkuat kembali asosiasi bahwa Pak Prabowo tegak lurus bersama dengan Pak Jokowi gitu. Nah, kenapa itu penting? Karena salah satu daya dorong elektabilitas Pak Prabowo ini adalah Jokowi. popularitas dari Pak Jokowi ini gitu. Nah, ketika Pak Prabowo melihat ada bandulnya agak sedikit berubah ke Pak Ganjar, dia lalu memperkuat asosiasi itu kembali gitu. Dan saya kira akan begitu terus. Nah, oleh karena itulah kalau sedikit saja bandul dari Pak Jokowi ini agak ke apa namanya ke Ganjar, nah itu artinya Ganjar akan naik terus, Pak Prabowo akan bertahan di sini. Lebih-lebih kalau nanti wakilnya Ganjar itu Pak Jokowi ikut tanda Ini kutip menentukan, cawe-cawe iya. gitu ya. Nah, dan saya kira kenapa Pak Jokowi tetap memelihara bandul ini dalam rangka masih ada Keseimbangan satu itu. lagi nih. Ini siapa calon wakil presidennya Ganjar gitu loh Mm-mm. kira-kira kan. Mm-mm. Kalau PDI misalnya terlalu ngotot harus mereka yang menentukan, Mm-mm. bandulnya akan ke Prabowo lagi Mm-mm. gitu loh. Mm-mm. Ya kan? Nah, jadi Pak Prabowo ini terus bandul begini terus karena masih ada nih siapa calon wakil presidennya Pak Ganjar gitu. Jadi istilahnya misinya belum tuntas. Belum, ini calon wakil nih masih penting gitu Iya. ya. Siapa kira-kira gitu. Nah, Mm-mm. itu yang saya lihat mengapa kelihatan gitu. Meskipun Mm. trennya kelihatan sih Pak Jokowi mulai agak ke sini gitu ya. Artinya Mm. ke Ganjar Pranowo gitu. Nah, menarik nih. Tadi kita membahas soal istilahnya itu pengaruh dari popularitas atau kuatnya dampak Jokowi ya. Mm-mm. Nah, tapi ada satu hal yaitu soal suaranya Anies. Kalaupun misalnya nih ya, kalaupun misalnya Anies nggak jadi katakanlah seperti itu, karena koalisinya kan katakanlah kurang satu, katakanlah Demokrat sudah memutuskan misalnya Mm-mm. memutuskan ke Ganjar atau ke PDIP, berarti kan Anies nggak bisa. Kecuali Golkar misalnya tiba-tiba berini ke Nasdem, kita nggak tahu nih. Mm-mm. Tapi kamu melihat kira-kira nanti suaranya Anies tuh kemana, Bung Rai? Karena cukup lumayan juga loh. Anies ya. Iya. Kalau bacaan Ini yang saya, kekhawatiran misalnya dari pribadiku nih ya, jangan-jangan aku khawatir suara yang Anies itu kemudian beralih ke Prabowo. kalau itu kan di survei udah kelihatan. Nah itu Memang dia makanya. besar kemungkinannya adalah ke Prabowo. Makanya saya mengatakan dari awal, Prabowo ini kalau kemudian katakan yang saya sebutkan, asumsinya Pak Jokowi itu cawe-cawe membatalkan Anies, nggak mungkin. Sebab kalau pilihan Pak Jokowi itu adalah Ganjar, justru Anies penting menahan suara Prabowo gitu. Karena sebagian besar pemilih Anies itu adalah pemilihnya Pak Prabowo. Jadi berbelah dua nih sekarang gitu. Jadi kalau Anies batal, ini pindah semua nih ke Pak Prabowo. Bisa-bisa Ganjar agak sulit berhadapan dengan Pak Prabowo gitu loh. Itu yang saya sebutkan itu tadi gitu. Makanya kalau kita lihat survei memang begitu. Bagian besar akan pindah ke Pak Prabowo ya, sekitar 25% baru pindah ke Ganjar Pranowo gitu. Jadi 15%-nya masih bimbang macam-macam gitu. Jadi kalau pemilihnya gitu ya, ini kalau kita bicara pemilih, tapi kalau kita bicara partai dan Aniesnya sendiri, itu belum tentu gitu. Kalau saya baca sih, Ganjar lebih dekat dengan Anies. Anies lebih dekat dengan Ganjar gitu. Kalau saya baca, jadi ada potensi kalau misalnya lah ya, pada akhirnya kemudian pada akhirnya kemudian Anies gagal untuk melaju gitu, dia menurut saya berlabuh ke Ganjar. Itu Aniesnya ya, bukan pemilihnya kita bicara. Lalu ada 3 partai. Ya partai pertama Demokrat kan udah jalin komunikasi dengan PDI Perjuangan kan. PKS saya kira akan ke Prabowo. Tapi Nasdem saya kira akan masuk lagi ke Ganjar Pranowo gitu. Jadi kalaupun kemudian faktor Aniesnya ditiadakan, Anies dan Nasdemnya besar kemungkinan akan ke Ganjar. Pemilihnya lebih besar akan ke Pak Prabowo, PKS juga akan ke Pak Prabowo gitu. Jadi kalau dilihat dari situ sih bisa 50-50 juga gitu, karena Aniesnya juga kan bawa massa dengan sendirinya gitu. Artinya itu juga bisa terjadi kan dua kemungkinan. Kalau misalnya tadi kamu bilang misalnya Anies tetap melaju, kan tetap ada dua putaran kan? Iya, dengan sendiri akan ada Akhirnya 2 kan putaran. ujung-ujungnya analisanya akan Ya, seperti itu ya. kan. Jadi akan Artinya tipis. kalau melaju atau tidak melaju, peta ini akan begitu kelihatan. Itu, ya. Kalau dia melaju artinya masuk putaran kedua, di mana besar kemungkinannya ada Prabowo dengan Pak Ganjar, petanya akan sama.
pemilihnya mungkin akan terpecah, ya kan? PKS akan ikut ke ini, Nasdem Prabowo, sama Ganjar mungkin akan ikut ke apa Ganjar. Ganjar gitu. Dan Mm-mm. uh, itu tentu karena bacaan dalam pengertian ini loh apa bacaan karena kedekatan kulturalnya gitu. Anies kelihatan lebih dekat secara kultural, secara usia, secara pengalaman ya dengan Ganjar dibandingkan dengan Pak Prabowo gitu. Tapi ini asumsi saya nanti lebih Mm-mm. baik ditanyakan ke Aniesnya sendiri dong ya kan. Iya ya, tapi juga bisa juga kalau misalnya ngelihat kultural juga jangan lupa kalau Anies itu merasa berjasa terhadap Prabowo juga kan, Ray? Ya kalau soal itunya ya kan dia nggak pergi dong kalau nggak atas Hmm, persetuju kalau dia merasa perjanjian itu sesuatu yang harus dia tuntaskan kan dia nggak calon iya, presiden gitu. iya, iya. Itu Jadi itu memang nggak bisa dijadikan ya sebagai sebuah mungkin ya rujukan. mungkin ya inilah politik Heeh, gitu ya heeh, kan. Hari heeh, ini kita bicara ini dan saya mhm, tunaikan mhm, buktinya misalnya 5 tahun saya bekerja mhm, sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama gitu. Tapi kan soal perikatan pasca itu kan mhm, menurut tafsir Anies kan tidak ada gitu loh mhm, kira-kira. Jadi dia mhm, merasa bisa kemana-mana gitu kan. mhm, Dan lebih dari itu sih menurut saya ya di Indonesia ini eh, cara melihat politiknya itu bukan masa lalu. Apa yang mhm, terjadi masa lalu ya masa lalu. Jadi yang dilihat itu adalah masa depan dan masa depan itu ya sikapnya harus pragmatis. Lo dapat apa gitu. mhm. Nah makanya kan dalam konteks ini saya lihatnya negosiasi Anies dengan Ganjar jauh lebih mudah karena ini orang Secara ketemu orang gitu loh, iya, sama-sama nggak ada iya, jarak di antara mereka gitu, dibandingkan dengan Anies ketemu Prabowo. dialognya dengan Pak Prabowo, Mmm, usianya saja udah beda, kultur beda, dan ada luka di antara mereka gitu. Nah itu mmm, yang saya mau katakan gitu. mhm, Jadi mhm, saya menganalisanya dari aspek itu karena di Indonesia ini politik jangan lihat masa lalu. mhm. AHY dengan apa namanya Puan, Puan nggak mungkin ketemu kalau lihatnya basic masa lalu, basicnya itu adalah masa lalu gitu. betul, Tapi karena mereka lihat masa depan dan mhm, keuntungan masa depan itu seperti apa, mereka sih dengan sangat mudah bisa ketemu dan itulah betul, yang umumnya terjadi di Indonesia. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi nggak mungkin ketemu. mhm, Kalau mereka lihat 2014 mhm, dan 2019 seperti apa kampanyenya kan mhm, gitu. mhm, Tapi karena mereka lihat masa depannya seperti apa, mhm, mudah saja mereka ketemu gitu. mhm. Jadi intinya bahwa politik itu melihatnya adalah untuk masa depan, Masa depan masing-masing kepentingan gitu. betul, Jadi basicnya adalah kepentingan dan kepentingan itu bukan masa lalu. mhm, Kepentingan itu adalah masa depan gitu. mhm, Jadi kalau saya di sini lebih untung ya saya di sini. mmm, Kalau terlihat saya di sini lebih untung, saya di sini. Makanya bacaan saya dalam kerangka itu nong. Jadi keuntungan 70%, idealisme 30%. mhm, Jadi kalau keuntungannya di sini saya bisa negosiasi, lebih setara, kawan, lebih bisa saya jamin bla bla bla, ya besar kemungkinan saya dan di sini. Dalam konteks itulah saya memprediksi Anies itu Anies bisa ke akan ikut ke Ganjar, Ganjar, Nasdem akan ikut ke Ganjar, PKS akan ikut ke Pak Prabowo, Prabowo. Gitu. Nah mhm, pertanyaannya kenapa PKS juga nggak ikut ke Ganjar gitu? Ya sederhana menjelaskannya karena basis pemilihnya PKS itu adalah mhm, umumnya adalah pemilih mhm, Ganjar sendiri Pak Prabowo, Prabowo gitu. mhm, Jadi kalau mereka meninggalkan Pak Prabowo, mhm, ya itu artinya mereka bisa kena iya bully hukuman, dari iya, pemilihnya iya, sendiri gitu. bisa ditinggalkan pemilihnya Betul, betul. Dan istilahnya, itu gitu, PKS ini adalah pemilih yang pemilihnya ya itu aja gitu loh kira-kira. mhm, Jadi mhm, sulit bertambah, tapi juga militan, apa namanya berkurang juga jarang gitu. mhm, Tapi kalau mereka disakiti, ini punya potensi nih. Karena mhm, jangan ingat PKS sudah melahirkan partai yang lain kan, mhm, ya mhm, kan. mhm, Jadi mhm, tidak selamanya di PKS itu orang bisa mhm, seirama juga gitu loh mhm. kira-kira. Karena ketika disakiti ya ditinggal Jadi juga mereka kan, tinggal juga kan Partai gitu. Gelora, Fahri Iya, Hamzah buktinya ya. itu maksud saya kan. Kenyataannya PKS sudah melahirkan Heeh, cabang yang lain kan heeh. atau partai Oh yang iya. lain. Gitu. Pertanyaan terakhir nih Bung Rai. Dengan konstelasi yang tadi, Anda sampaikan itu, nah dari 2 capres yang sekarang posisinya lagi katakanlah, sama lah ya, Ganjar dan Prabowo ini, kamu optimis yang mana? Kalau kalau saya kan udah sebutkan dari Iya, awal dong. Ganjar ya? Iya, saya udah Mhm, mengatakan dari awal kalau lihat berkaca dari setidaknya tiga kan. mhm, Pertama adalah soal gaya. Kan. gaya, Jadi apa namanya Ganjar itu selalu menemukan formulasi baru yang tepat bagi para pemilih kita yang sekarang gitu mhm, ya. Sementara di Pak Prabowo
Ya Enggak. begitu-begitu aja dan orang-orang udah baca gitu. Nah yang kedua adalah bandul yang dilakukan oleh Pak Pak Jokowi. Jokowi. Kalau sekarang kelihatan Pak Jokowi lebih mengarah ke Pak Ganjar ya dibandingkan dengan Pak Prabowo. Prabowo. Nah itu. Nah yang ketiga adalah soal sikap PDI Perjuangan sendiri. Kalau mereka tetap konsisten dengan keterbukaan, tidak menjadikan Ganjar sebagai milik saya gitu, tapi milik kita gitu. Nah saya kira itu yang saya sebut akan ini trennya kelihatan Ganjar akan naik terus gitu ya. Sementara mungkin Pak Prabowo agak stagnan nih di angka yang sekian itu gitu. Jadi oleh karena itu kalau berdasarkan ini ya, kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa seperti peristiwa Piala Dunia Mm-mm. U20 gitu ya, Mm-mm. tren kenaikan Ganjar saya kira sulit Akan untuk lebih di apa namanya optimis ya, lebih optimis lah naiknya ya ya. ya tren Mm-mm. kenaikan dia akan sulit ditahan gitu. Mm-mm. Oke, bagus sekali ini ya. Jadi ada optimisme di tengah-tengah pesimisme karena suara Ganjar dan Prabowo lagi. Kalau kata Presiden Jokowi itu mulai dari nol kan gitu. Tapi kita lihat terus ya perkembangannya dan ini menarik sekali. Makanya kemudian kenapa selalu Bung Rai ini kita hadirkan di sini, selalu membawa optimisme buat kita semua. Oke, terima kasih Bung Rai Ya, untuk sama-sama, ininya, obrolannya, sama-sama. analisanya. Sebelum saya akhiri kita Oh ini iya iya diseruput iya dong iya. kopinya, jangan Iya. dianggurin ya. Alhamdulillah. Oke, pemirsa Cokro TV, kita akhiri perbincangan kita di Seruput Kopi kali ini dan kita akan ketemu lagi dalam Seruput Kopi berikutnya. Terima kasih dan salam semuanya. Dadah.